tes kemampuan akademik atau disingkat dengan TKA, hadir sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperkuat sistem penilaian pendidikan yang lebih adil dan juga setara. Melalui webinar siang hari ini, kita akan mendalami bagaimana TKA tidak hanya menjadi alat ukuran capaian akademik murid, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan terhadap hasil belajar yang selama ini belum terstandar antar satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan siang hari ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk memperkenalkan dan juga mempersiapkan pelaksanaan tes kemampuan akademik, sarana membangun kepercayaan terhadap hasil belajar yang selama ini belum terstandar dan adil antar satuan pendidikan. Berbeda dengan ujian pada masa lalu, tes kemampuan akademik bersifat tidak wajib, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, dan tidak menentukan kelulusan. Murid yang merasa siap dapat mengikuti tanpa tekanan, sementara yang tidak ikut tidak akan dikenali konsekuensi apapun. Namun demikian, hasil TKA ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari seleksi jalur prestasi hingga pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah. Inilah pentingnya tes kemampuan akademik sebagai asesmen yang berpihak pada murid, karena memberikan kesempatan setara bagi setiap anak untuk menunjukkan kemampuannya tanpa terpengaruh oleh wilayah atau latar belakang dari satuan pendidikan. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung persiapan pelaksanaan tes kemampuan akademik. TKA ini Bapak Ibu merupakan upaya kementerian untuk memberikan layanan, tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri, layanan kualitas pendidikan yang lebih baik, bermutu. Nah, untuk ini kementerian tidak bekerja sendiri, tentu saja seperti juga kebijakan lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bekerja sama dengan Kementerian Agama, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam persiapan dan pelaksanaan TKA ini. Ya. Nah, untuk TKA Bapak Ibu ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah TKA untuk jenjang SMA, SMK sederajat. Kemudian, jadi ini di kelas 12 Bapak Ibu, ini akan dilaksanakan di kelas 12, kelas akhir. Kemudian untuk jenjang SMP, termasuk di sini madrasah ya Bapak Ibu, jenjang SMP sederajat, dan kemudian SD sederajat. Jadi di kelas 12, kelas 9, dan kelas 6. Perbedaan antara ketiga jenis ini adalah bahwa untuk SMA sederajat, SMA, SMK termasuk madrasah, aliyah, ini mata pelajaran yang diujikan Bapak Ibu tiga yang sama atau yang wajib, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Selain itu, murid juga mengikuti dua mata pelajaran pilihan. Nanti kita lihat pilihannya apa. Jadi ada lima mata pelajaran untuk jenjang SMA, SMK sederajat untuk TKA. Sedangkan untuk SD dan SMP kelas 6 dan 9 mata pelajaran yang diujikan di TKA 2, yaitu bahasa Indonesia dan matematika.
Jadi memang ini berbeda, dan kemudian perbedaan yang juga dapat kami sampaikan adalah untuk SMA sederajat, seluruh soal itu disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara untuk jenjang SD dan SMP, sebagian soal ini nanti akan disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi ini sebagai upaya kami untuk penguatan assessment terstandar untuk di satuan pendidikan dan juga di wilayah. Jadi kita juga memberikan kesempatan untuk adanya sesuai dengan konteks di masing-masing wilayah, Bapak Ibu. Nah, untuk seluruh TK ini, Bapak Ibu, baik SD, SMP, SMA, menggunakan atau berbasis komputer. Ya, jadi ini praktek yang sudah kita lakukan sebenarnya sejak ujian nasional kita mulai ujian nasional berbasis komputer sejak 2015 sampai 2019. Jadi kita sudah mempunyai pengalaman untuk pelaksanaan assessment atau ujian berbasis komputer. Hanya untuk perbedaan yang lain antara SMA dan SD SMP adalah bahwa untuk SMA SMK sederajat ini akan dilaksanakan lebih awal. Jadi kalau UN dulu kita laksanakan di semester akhir, ya, di kelas 12 semester akhir. Sementara untuk TKA SMA sederajat ini kita laksanakan di bulan November. Jadi tahun ini, tahun 2025, TKA akan kita laksanakan di bulan November. Kenapa lebih awal? Karena TKA ini kita harapkan, Bapak Ibu, seperti tadi, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan atau informasi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi sebagai validator rapor, kita perlu menyiapkan hasilnya lebih awal, karena untuk data SNBP berdasarkan prestasi itu biasanya diharapkan Januari itu sudah ada. Jadi karena itu pelaksanaan tes kita laksanakan lebih awal untuk SMA di bulan November. Sementara SD dan SMP seperti UN dulu kita laksanakan sekitar bulan Maret April, Bapak Ibu. Nah, mungkin juga yang kemungkinan ya ada pertanyaan, kalau nanti ada siswa SMK atau siswa lain ada kegiatan magang atau PKL yang waktunya bersamaan dengan TKA, apa yang harus dilakukan? Nah, ini Bapak Ibu jangan khawatir, nanti bisa kita koordinasi melalui Dinas Pendidikan, melalui Kemenak untuk pelaksanaan TKA tidak di satuan pendidikan asal, tapi nanti bisa di satuan pendidikan yang lain. Nah, kita lihat Bapak Ibu untuk di slide selanjutnya tentang mata pelajaran pilihan. Jadi murid nanti diminta, nanti akan ada proses pendataan seperti biasa Bapak Ibu. Sebelum pelaksanaan TKA beberapa minggu sebelumnya akan ada pendataan murid yang akan ikut TKA beserta pilihan mapelnya, gitu ya. Nah, jadi dua mata pelajaran pilihan ini sepenuhnya merupakan wewenang atau pilihan dari murid, tetapi tentu saja mempertimbangkan dengan kebutuhannya. Pertama, misalnya mereka nanti yang akan mengikuti SNBP misalnya ya untuk program studi kedokteran, maka hendaknya ketika TKA memilih mata pelajaran yang sesuai, misalnya kimia dan biologi, gitu ya. Jadi atau murid lain mungkin punya pilihan, oh saya nanti setelah SMA saya tidak akan melanjutkan studi, saya akan usaha atau yang lain, mungkin bisa mengambil mata pelajaran pilihan yang sesuai, misalnya apakah ekonomi atau kewirausahaan atau yang lain, Bapak Ibu. Nah, ini jadi mudah-mudahan hal yang dapat dipahami bahwa pemilihan mata pelajaran pilihan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan murid,
sesuai dengan bidang studi yang akan diambil untuk jenjang pendidikan selanjutnya, atau sesuai juga dengan pilihan karir. Bapak Ibu, kita lihat di slide selanjutnya. Kami sampaikan bahwa TKA ini pada umumnya dilaksanakan di satuan pendidikan tempat murid bersekolah, ya. Tetapi bisa saja bahwa ada sekolah yang memang mungkin perlengkapan sarana prasarana tidak memadai untuk pelaksanaan menggunakan komputer, maka ini dapat dilaksanakan di sekolah lain. Ini praktek yang juga kita lakukan ketika pelaksanaan ujian nasional maupun asesmen nasional. Ada istilah tentang satuan pendidikan terakreditasi. Jadi sebenarnya untuk tempat pelaksanaan itu dapat di satuan pendidikan yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. Tetapi nanti di dalam panduan misalnya atau di dalam regulasi disebutkan bahwa untuk pelaksanaannya di satuan pendidikan terakreditasi ini adalah untuk kepentingan pengesahan SHTKA, ya. Jadi untuk tempat pelaksanaan TKA sebenarnya di mana satuan pendidikan yang memang siap untuk pelaksanaan TKA yang menggunakan komputer, tersedianya komputer, tersedianya jaringan, internet, dan lain-lain. Kemudian kita lihat Bapak Ibu bahwa di slide selanjutnya TKA ini seperti tadi kami sampaikan merupakan kolaborasi. Jadi bukan hanya pekerjaan atau upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi merupakan kolaborasi berbagai pihak. Ini yang sudah kita lakukan sejak dulu, sejak ujian nasional, asesmen nasional, dan semua bentuk program-program